Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih menonton channel saya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Supir Ambulan. Hujan deras mengguyur jalanan kota malam itu. Kilatan petir sesekali menerangi wajah Sandi, seorang supir ambulan berpengalaman yang sedang duduk di kursi kemudi sambil mengamati ponselnya. Layar ponselnya menampilkan notifikasi dari aplikasi rumah sakit. Di sampingnya, Benny, seorang petugas medis muda yang baru bekerja beberapa bulan, duduk dengan gelisah. Matanya terus melihat ke jendela, memandangi rintik hujan yang mengalir di kaca. Ini hujan gak ada tanda-tanda berhenti ya. Kenapa sih kita selalu kena malam-malam kayak gini sih? Keluh Benny sambil merapatkan jaketnya. Sandi tertawa kecil. Kamu masih baru, Ben. Belum tahu rasanya dapat panggilan di tempat-tempat angker. Dulu aku pernah jemput pasien di jalanan yang katanya ada penghuninya. Serem loh. Benny menelan ludah, berusaha tersenyum. Jangan bercanda bang, udah malam loh. Belum sempat Sandi menanggapi, suara dari radio komunikasi ambulans memecah keheningan. Suara operator rumah sakit terdengar jelas. Ambulan unit 12, ada panggilan darurat. Lokasi Jalan Raya Batu Karang. Jenazah korban kecelakaan butuh diantar ke rumah duka di Desa Jatiwangi. Sandi menghela nafas panjang. Jalan Raya Batu Karang ya? Tempat itu sepi banget kalau malam. Apalagi kalau hujan deras kayak gini. Benny tampak bingung. Kenapa bang? Ada cerita apa lagi? Sandi hanya tersenyum samar sambil menyalakan mesin ambulan. Nanti kamu juga tahu, Ben. Tapi saran gue, jangan banyak tanya. Ambulans pun melaju di bawah derasnya hujan. Wiper kaca depan bergerak cepat, berusaha membersihkan air yang terus mengguyur. Suara ban yang memecah genangan air menambah atmosfer sunyi di dalam kabin. Sekitar 15 menit kemudian, ambulan memasuki Jalan Raya Batu Karang. Jalan yang terkenal karena kesunyiannya. Di kiri dan kanan jalan hanya ada hutan lebat dengan pohon-pohon besar yang daunnya menutupi pandangan. Sandi melirik Benny yang terlihat semakin gelisah. Santai aja Ben, jalan ini memang terkenal sepi. Tapi selama gue kerja, belum pernah ada yang aneh-aneh. Belum pernah atau nggak mau cerita bang? Tanya Benny, mencoba bercanda untuk mengurangi rasa takutnya. Sandi hanya tertawa kecil tanpa menjawab. Di tengah perjalanan, mereka melihat kerumunan orang yang melilingi sebuah titik di tengah jalan. Lampu-lampu kendaraan polisi dan pemadam kebakaran berkedip-kedip di tengah gelap. Sandi memperlambat laju ambulans. Kayaknya ini lokasi kecelakaannya. Mereka berhenti dan keluar dari ambulan. Di depan mereka terlihat sebuah mobil yang ringsek di pinggir jalan. Di sebelahnya, seorang wanita berdiri terpaku dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar sambil memegang payung. Petugas polisi tampak sibuk mengamankan lokasi. Sementara orang petugas medis lainnya sedang memeriksa korban yang tergeletak di trotoar. Sudah ditutupi kain putih. Bang Sandi, siap bawa jenazah ini ke rumah duka? Tanya seorang petugas polisi yang mengenali mereka. Sandi mengangguk sambil memasang sarung tangan. Siap pak, ini korban tabrakan tunggal. Iya, pengemudi mobil di sana meninggal di tempat. Tapi kejadian ini agak aneh, jawab polisi itu dengan nada rendah.
Benny yang mendengar percakapan itu langsung menyela. Aneh gimana, Pak? Polisi itu menggelengkan kepala. Gak usah dipikirin. Yang penting kalian antar jenazahnya dengan selamat. Jenazah korban sudah diletakkan dalam kantong jenazah dan dimasukkan ke bagian belakang ambulan. Suasana semakin sunyi saat ambulan mulai melaju meninggalkan lokasi kecelakaan. Sandi memegang kemudi dengan tenang, sementara Benny duduk di kursi penumpang belakang, tepat di sebelah tempat jenazah. Matanya sesekali melirik kantong jenazah itu dengan rasa tidak nyaman. Bang, panggil Benny tiba-tiba. Kenapa kantong jenazahnya kayak ada gerakan ya, Bang? Sandi mengerutkan kening. Jangan mulai aneh-aneh, Ben. Itu mungkin karena jalanan jelek, guncangan biasa. Benny mencoba berpikir logis, tapi saat ambulan melewati jalan berlubang, dia jelas melihat sesuatu. Kantong jenazah itu bergeser sedikit, seolah ada yang mendorongnya dari dalam. Bang Sandi, serius, ini kayak ada yang bergerak. Sandi menoleh sekilas melalui kaca spion, lalu kembali fokus ke jalan. Tenang Ben, jangan kebanyakan nonton film horor. Fokus aja. Sebentar lagi kita sampai. Tapi semakin jauh mereka melaju, semakin terasa ada yang aneh. Suhu di dalam kabin tiba-tiba turun drastis. Kabut tipis mulai muncul di kaca jendela, membuat pemandangan luar semakin samar. Benny semakin gelisah. Bang, kenapa dingin banget ya? AC nggak nyala kan? Sandi merasakan hal yang sama. Udara dingin itu menusuk hingga ke tulang. Tapi dia berusaha tetap tenang. Mungkin karena hujan. Jangan panik. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari arah belakang. Tok, tok, tok. Suara itu seperti seseorang mengetuk dari dalam kantong jenazah. Benny langsung berdiri dengan wajah pucat. Bang, sumpah, itu barusan ada suara, Bang. Sandi menghentikan ambulans secara tiba-tiba, membuat semuanya terguncang. Dia menoleh ke belakang dengan ekspresi tegang. Ben, kamu jangan bikin gue stres ya. Namun saat mereka sama-sama menatap kantong jenazah itu, kedua terdiam. Kantong itu jelas terlihat bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Ketukan itu terus terdengar, semakin keras dan intens. Tok, tok, tok. Benny menoleh ke belakang dengan wajah pucat. Tubuhnya membeku. Sandi yang berusaha tetap tenang, menggenggam kemudi erat-erat hingga buku jarinya memutih. Ben, dengar gue, kata Sandi dengan nada yang mencoba tegas, meskipun suara gemetar jelas terdengar. Itu mungkin ranting pohon atau batu yang jatuh kena ambulan. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh. Benny menggeleng lemah. Bang, itu jelas ketukan. Gak mungkin ranting bisa bikin suara kayak gitu. Apalagi tadi ada orang yang gue lihat di pinggir jalan. Sandi memalingkan wajahnya dari kaca spion, menatap jalanan yang gelap di depan. Hujan masih deras, menciptakan kabut tebal yang membatasi pandangan. Oke, kita gak usah berhenti lagi. Gue bakal ngebut sampai rumah duka. Kalau ada apa-apa, kita selesaikan di sana. Sandi kembali menyalakan mesin, dan ambulans melaju kencang di atas jalan yang licin. Namun perasaan tidak nyaman semakin menghantui mereka. Suhu di dalam ambulans semakin turun, meskipun AC sudah dimatikan sejak awal. Benny yang biasanya suka bercanda sekarang benar-benar diam. Sandi mencoba memecah keheningan.
Ben, lo udah pernah dengar cerita soal jalan raya Batu Karang ini? Benny menggeleng pelan. Matanya masih terpaku pada kantong jenazah di belakang. Jangan cerita yang macam-macam dulu, Bang. Gue udah cukup takut. Namun Sandi tetap melanjutkan. Dia berbicara pelan, seolah untuk mengalihkan pikirannya dari suasana seram yang menyelimuti mereka. Dulu, gue sering lewat sini. Waktu gue masih muda. Ini jalan terkenal karena kecelakaan yang sering banget terjadi. Katanya ada sesuatu di sini yang suka ganggu pengendara. Benny menelan ludah. Sesuatu? Maksud lo makhluk halus? Sandi hanya mengangguk pelan. Ada cerita tentang seorang wanita yang suka muncul di tengah jalan. Dia biasa muncul kalau ada kendaraan yang bawa mayat atau jenazah. Katanya dia marah karena belum sempat Sandi menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba suara gedebuk keras terdengar dari atap ambulan. Suara itu seperti sesuatu yang jatuh atau melompat ke atas kendaraan mereka. Benny langsung berteriak. Bang, itu apaan lagi? Sandi menginjak pedal gas lebih dalam, membuat ambulan melaju semakin cepat. Tapi suara di atas tidak berhenti. Kini terdengar seperti sesuatu yang menyeret atau merangkak di atas atap. Suara itu memekakan telinga mereka. Bang, gue gak tahan lagi. Kita berhenti aja, Bang. Benny memohon, hampir menangis. Sandi menggeleng keras. Kalau kita berhenti, itu bakal lebih buruk. Gue gak mau tahu apa itu. Kita terus jalan. Namun suara itu semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba sesuatu menghantam kaca depan ambulan dengan keras, membuat mereka hampir kehilangan kendali. Kaca itu tidak pecah, tetapi retakan kecil mulai muncul di tengahnya. Astaga! Sandi berteriak, mencoba mengendalikan kemudi. Apa tadi itu? Benny memalingkan wajahnya ke depan. Matanya membelalak saat kilatan petir menyinari jalanan. Di sana, tepat di tengah jalan, berdiri seorang wanita dengan tubuh basah kuyup. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya, dan pakaian terlihat seperti gaun putih yang robek-robek. Bang, rem! Ada orang di depan! Benny berteriak. Sandi segera menginjak rem keras-keras, dan ambulans terguncang hebat. Roda berdecit di atas aspal basah, dan kendara berhenti hanya beberapa meter dari wanita itu. Namun saat mereka menatap lagi ke depan, wanita itu sudah tidak ada. Dia hilang, Bang, bisik Benny dengan suara parau. Sandi mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Gue udah bilang, Ben, tempat ini ada yang gak beres. Tapi kita gak bisa mundur sekarang. Kita harus terus jalan. Ambulans melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lebih pelan. Hawa dalam kendaraan semakin berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menyelimuti mereka. Benny kini menggigil, bukan karena kedinginan, tetapi karena rasa takut yang luar biasa. Sandi melirik ke spion tengah lagi. Dia yakin sebelumnya tidak ada apa-apa di bagian belakang. Namun kali ini, dia melihat sesuatu. Bayangan samar seorang sedang duduk di samping kantung jenazah. Ben, panggil Sandi dengan suara pelan. Matanya tidak beralih dari spion. Jangan lihat ke belakang. Dengerin gue. Jangan lihat ke belakang. Namun seperti biasa, peringatan itu justru membuat Benny semakin penasaran. Dia menoleh, dan saat itu juga dia menjerit histeris. Bang, ada orang
ada orang duduk di sebelah kantong. Sandi menggigit bibir, menahan rasa panik. Dia tidak boleh kehilangan kendali. Tenang Ben, itu cuma ilusi. Kita hampir sampai. Fokus ke depan ya. Tapi bayangan di spion itu semakin jelas. Sosok itu terlihat seperti pria dengan wajah penuh luka. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Sosok itu duduk membelakangi mereka. Tetapi perlahan-lahan dia mulai memutar kepalanya, seolah ingin menatap langsung ke arah Sandi. Bang, cepetan bang, kita nggak bisa di sini lebih lama, teriak Benny. Sandi menekan gas, tetapi ambulan terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan kendaraan dari belakang. Mesin meraung, tetapi kecepatan mereka tidak bertambah. Sandi berteriak, "Ya Allah, apalagi ini? Kenapa kita gak bisa jalan?" Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini dari semua sisi ambulan. Tok, tok, tok. Suaranya datang dari jendela, pintu belakang, bahkan dari bagian atap. Ketukan itu menjadi semakin cepat, semakin keras. Benny memeluk dirinya sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Bang, gue gak mau mati di sini, bang. Saat Sandi mencoba melaju, sesuatu menghantam kaca depan ambulan lagi. Kali ini, kaca itu pecah dan udara dingin menyeruak masuk. Sandi hampir kehilangan kendali. Dia menghentikan kendaraan dengan kasar di pinggir jalan. Napasnya tersengah-engah. Benny memandang keluar melalui jendela yang retak. Jilatan petir memperlihatkan pemandangan jalan yang kosong. Tetapi dia merasa ada banyak mata yang mengintai mereka dari balik gelapnya hutan. Bang, gimana kalau kita keluar aja? Tanya Benny dengan suara kecil. Mungkin kita lebih aman di luar. Keluar? Lo gila? Kalau kita keluar, kita bakal lebih mudah diapa-apain. Kita harus tetap di sini sampai bantuan datang. Sandi membentak, matanya membelalak. Kalau gitu, telepon seseorang bang, laporin ini. Sandi mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Tetapi sinyal hilang. Layar hanya menunjukkan tulisan no service. Dia membanting ponselnya ke dashboard. Percuma Ben, kita benar-benar terjebak. Ketukan di ambulan tiba-tiba berhenti, menciptakan keheningan yang memekakan telinga. Sandi dan Benny saling berpandangan, mencoba mencerna situasi. Tapi kemudian mereka mendengar suara lembut dari belakang. Kenapa kalian berhenti? Benny menoleh dengan perlahan, dan untuk pertama kalinya dia melihat kantong jenazah itu terbuka sedikit. Wajah pucat korban kecelakaan yang seharusnya sudah mati kini menatap langsung ke arahnya. Benny tidak sempat berteriak. Pandangannya gelap, tubuhnya lemas, dan dunia di sekitarnya menjadi sunyi. Sandi dan Benny membeku. Jenazah yang terbaring di kantong itu perlahan menggerakkan kepalanya, memperlihatkan wajah penuh luka dan darah kering. Mata jenazah itu terbuka, memandang langsung ke arah Benny dengan tatapan kosong. Bau anyir memenuhi kabin ambulan, membuat Benny hampir muntah. Ben, jangan lihat. Fokus aja ke jalan, bisik Sandi dengan suara serak. Matanya tetap terpaku ke depan. Tapi Benny tidak bisa menahan rasa takutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Dan mulutnya hanya mampu mengeluarkan bisikan tak jelas. Bang, itu tadi jenazahnya, dia hidup. Bang, gue lihat matanya bang. Sandi memukul setir dengan keras. Diam Ben, gue gak mau dengar. Kita cuma harus sampai rumah duka.
Udah, itu aja. Dengan tangan gemetar, Sandi menginjak pedal gas lagi. Ambulan bergerak perlahan, meskipun suara-suara aneh masih terdengar dari belakang. Setiap detik terasa seperti selamanya. Tapi Sandi tidak mau berhenti. Dia tahu, jika mereka menyerah sekarang, apapun yang sedang mengintai mereka akan benar-benar mengambil alih. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suasana di luar mulai berubah. Hujan tiba-tiba berhenti dan kabut tebal yang sebelumnya menyelimuti jalan perlahan menghilang. Tapi ini tidak membawa kelegaan bagi Sandi dan Benny. Sebaliknya, jalanan terasa semakin aneh. Lampu jalan yang sebelumnya terlihat berkelip-kelip kini mati total. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak lebih gelap, seperti menyerap cahaya dari lampu ambulan. Sandi memperhatikan spion lagi. Bayangan samar yang sebelumnya hanya terlihat sekilas, kini menjadi lebih nyata. Ada sosok hitam yang berjalan di sepanjang sisi jalan, bergerak lambat, tetapi terus mendekat ke ambulan. "Bang, lo lihat itu?" tanya Benny dengan suara gemetar. Matanya terpaku pada jendela. Sandi mengangguk pelan. "Gue lihat, tapi jangan peduliin. Kita terus jalan." "Bang, gue takut. Ini jalan gak ada ujungnya. Kita nyasar, Bang," ujar Benny dengan nada putus asa. Sandi tidak menjawab, tapi dalam hati dia tahu Benny mungkin benar. Jalan raya Batu Karang ini memang terasa berbeda malam ini. Tidak ada pertigaan, tidak ada rumah penduduk, dan tidak ada tanda-tanda mereka mendekati tujuan. Saat mereka melaju, sebuah tanda jalan yang besar muncul di depan, diterangi oleh lampu ambulan. Tanda itu bertuliskan Rumah Duka Jatiwangi 10 km. "Bang, itu tandanya. Kita gak nyasar. Rumah dukanya tinggal 10 km lagi, Bang," seru Benny dengan penuh harap. Sandi merasa sedikit lega, meskipun instingnya masih merasa ada sesuatu yang salah. Dia mempercepat laju ambulan, berharap segera keluar dari jalan ini. Tapi perasaan aneh terus menghantui. Jarak 10 km itu terasa tidak pernah berkurang. Setiap beberapa menit, tanda yang sama selalu muncul lagi, seolah mereka hanya berputar-putar di jalan yang sama. "Kenapa gak sampai-sampai ya, Bang? Kita udah jalan jauh loh, tapi jaraknya kayak gak berubah," tanya Benny dengan putus asa. Sandi menggigit bibirnya, mencoba tetap tenang. "Gue gak tahu, Ben, tapi kita gak bisa berhenti. Terus aja jalan." Tiba-tiba, ambulan terasa berat lagi, seperti ada sesuatu yang menggantung di belakang. Sandi melirik ke spion, dan matanya membelalak. Sosok wanita berbaju putih yang mereka lihat sebelumnya kini berada di atap ambulan. Wajahnya menempel di kaca belakang. "Ben, jangan lihat ke belakang," perintah Sandi dengan nada panik. Tapi terlambat. Benny sudah menoleh, dan apa yang dilihatnya membuat dia menjerit histeris. Wajah wanita itu hancur separuh, dengan darah mengalir dari matanya yang kosong. Tangannya yang penuh luka mulai mengetuk kaca belakang dengan keras. Tok tok tok. "Bang, kita gak bakal selamat," jerit Benny sambil menutupi wajahnya. Sandi mencoba mengabaikan rasa takutnya. Dia memukul setir dengan kasar. "Cukup, lo gak bakal ngambil kita. Kita harus selesai ini nih." Ambulan melaju dengan kecepatan penuh, meskipun jalanan di depan tampak semakin gelap. Suara diketukan kaca belakang semakin keras, tetapi tiba-tiba semuanya menjadi hening. Wanita itu menghilang.
Sandi melirik spion lagi, memastikan bahwa wanita itu benar-benar sudah pergi. Tapi kali ini, dia melihat sesuatu yang lain. Kantong jenazah di belakang kini benar-benar kosong. Ben, panggil Sandi perlahan. Jenazahnya gak ada. Benny menatap ke belakang dengan ekspresi ngeri. Bang, kita gak bisa gini terus. Kita harus berhenti dan cari bantuan, Bang. Sebelum Sandi bisa merespon, suara pelan terdengar dari bagian belakang kabin. Kalian mau kemana? Sandi langsung menginjak rem. Ambulan berhenti dengan kasar di tengah jalan. Dia dan Benny menoleh perlahan ke arah suara itu. Di sana, di kursi belakang, duduk sosok pria yang wajahnya penuh luka. Pria itu adalah jenazah yang seharusnya ada di kantong. Tolong antar saya. Saya belum selesai, kata pria itu dengan suara berat. Benny berteriak dan langsung keluar dari ambulan, meninggalkan pintu terbuka. Sandi hanya bisa menatap sosok itu dengan wajah pucat. Kamu mau apa? Tanya Sandi dengan suara gemetar. Pria itu hanya tersenyum samar. Saya cuma ingin pulang. Antar saya ke rumah duka. Meski ketakutan, Sandi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dia kembali menghidupkan mesin ambulan. Sementara sosok pria itu tetap duduk di belakang, diam tanpa bergerak. Sepanjang perjalanan, Sandi tidak berani menoleh ke belakang. Setelah beberapa waktu, lampu-lampu kecil dari rumah duka akhirnya terlihat di kejauhan. Sandi menghela nafas lega. Ambulan berhenti di depan rumah duka, dan pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Sosok pria itu keluar perlahan, tanpa suara, dan berjalan ke arah pintu rumah duka. Sandi hanya bisa duduk terpaku di kursinya, tidak percaya mereka akhirnya sampai. Saat pria itu menghilang di balik pintu rumah duka, suara lembut terdengar di telinganya. Terima kasih. Benny yang menunggu di luar dengan wajah penuh ketakutan menghampiri Sandi. Bang, kita udah selesai kan? Kita bisa balik kan? Sandi hanya mengangguk lemah. Iya Ben, kita udah selesai. Mereka meninggalkan rumah duka tanpa menoleh lagi. Tapi sepanjang perjalanan kembali, Sandi tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa perjalanan ini akan terus menghantuinya selamanya. Keesokan harinya, Sandi dan Benny melaporkan kejadian itu ke rumah sakit. Mereka mendapat kabar mengejutkan. Rumah duka Jatiwangi sudah lama tutup dan tidak ada jenazah yang seharusnya mereka antar malam itu. Jadi, siapa yang kita antar tadi malam, Bang? Bisik Benny dengan wajah pucat. Sandi tidak menjawab. Dia hanya menatap kejauhan, menyadari bahwa beberapa perjalanan memang tidak pernah selesai, bahkan setelah semuanya tampak berakhir.